Fenomena channel di-hack sudah sering terjadi dan ternyata channel Dazzle atau channel ini juga sudah kena, dimana si hacker lagi-lagi melakukan live streaming crypto scam dan tentu saja berujung pada pelanggaran community guidelines dan akhirnya channel ini juga sempat menghilang. Dan inilah pengalaman kronologi dan juga cara gue balikin channel Dazzle dalam waktu 3 hari. Jadi selamat datang di segmen belajar aja. Secara kronologi, pada day 1 dimana merupakan hari kejadian atau lebih tepatnya pada jam 12 siang, gue mendapatkan notif kalau ada yang masuk ke akun email gue. Dimana seperti biasa, opsi ya itu saya dan tidak itu bukan saya tentu saja muncul di HP gue. Dan disinilah gue sedikit ngeblank karena gue kebanyakan mikir karena bisa aja akun gue cuma dipakai login biasa buat akun nonton YouTube adik gue. Tapi ternyata hanya dalam waktu beberapa detik, belasan notif tentang keamanan akun email gua malah muncul. Disitulah gua langsung gercep ganti password, tapi hasilnya gua dapat akses password gua, tapi akses nomor pemulihan yang mana 2 poin tadi itu merupakan two-step verification security itu udah diganti dengan cepatnya oleh si hacker. Dan disitulah gua udah nggak bisa login ke akun email utama gua, yang mana gua hanya bisa mengakses passwordnya aja. Tapi untuk step login berikutnya yakni two-step verification itu gagal. Dan ternyata beberapa menit kemudian password baru yang baru gua ganti tadi banget malah diubah lagi menjadi password random oleh si hacker, yang pada akhirnya detik ini channel gua udah nggak bisa diakses lagi. So dari situlah gua mulai langsung ambil sikap buat bikin tweet di Twitter dan mention tim YouTube. Jujur aja di situ gue emang udah panik dan juga cukup stres. Tapi mau gimana lagi, yang bisa gue lakukan hanyalah cara-cara tadi. Selanjutnya gue mulai mengumumkan di Instagram kalau channel Dazzle itu kehack dan memutuskan untuk meminta kalian para followers gue untuk melakukan retweet agar bisa segera ditindak oleh tim YouTube. Tapi ternyata setelah berbagai followers dan teman-teman creator gue yang bisa bantu seperti ya begitulah, Chris Guy dan lain-lain, hasilnya ternyata cuman jawaban receh dari tim YouTube itu sendiri yang kayaknya itu bersifat bot komen, dimana yang seharusnya mereka bisa langsung DM gua aja di Twitter, tapi mereka malah minta gua untuk mengklik link guide buat recovery akun yang gak berguna sama sekali. Itu pun balasnya melalui balasan tweet dan bukan DM. Situlah gua makin panik dikarenakan channel Dazzle udah mulai banyak berubah juga. Logo verified yang awalnya bentuknya centang seperti ini malah jadi centang artis musik. Perlahan-lahan logo juga udah mulai berubah, banner, dan sampai akhirnya semua video juga itu udah di private dan tentunya malah melakukan live streaming scam crypto. Dan singkatnya memang pada jam 10 malam tim YouTube juga udah DM, tapi DM mereka hanyalah berisi sebuah link yang mana link yang diberikan adalah link yang sama yang sebelumnya tim YouTube berikan, yang mana itu bukanlah link khusus yang diberikan kepada kreator lain dalam kasus hacking ini, yang pada intinya tim YouTube di Twitter itu slow respon dan lemot banget tindakannya. Entah karena subscribers gue yang mungkin tidak sebanyak orang-orang, atau mungkin YouTube yang memang terlalu sibuk. Dari situlah gue memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, yaitu relasi. Loh, apa gue punya temen yang kerja di YouTube? Atau gue mungkin kenal dengan orang dalam di YouTube? Jawabannya enggak. Yang mana akhirnya gue akan masuk ke chapter solusi, yang mana tentu saja ini berbeda dari cara orang kebanyakan. Jadi relasi yang gue maksud adalah sesimpel kalian wajib punya temen atau kenalan yang merupakan seorang content creator yang sudah monetisasi atau yang sudah mengikuti program partner YouTube, yang mungkin sudah berjalan dalam waktu yang sudah cukup lama. Atau mungkin kalian gak perlu itu semua, karena cara ini hanya bermodalkan akun email yang sudah terhubung ke YouTube yang sudah memiliki sistem monetisasi. Tapi dikarenakan gue gak punya akun kedua yang sudah monet dan lain-lain, karena memang akun utama gue yang sudah monet aja itu juga sudah tidak bisa diakses, jadi solusinya adalah melakukan chat ke Google Support. Tapi fitur chat ke Google Support ini adalah sebuah fitur yang bisa didapatkan ketika channel kalian sudah termonetisasi.
Dan jika memang kalian tidak ada akun email cadangan yang sudah monet, kalian bisa minta bantu oleh teman-teman kreator kalian yang tentu saja sudah monet, karena mereka pasti memiliki fitur chat ini. Yang mana dalam kasus gue minta tolong kepada channel Topi Sihir Animation buat melakukan chat ke Google Support dengan melaporkan bahwa channel gua yaitu Dazzle yang merupakan sebagai teman atau rekan kreatornya Bang Topi Sihir Animation mengalami peretasan atau hacking. Dan perlu dicatat bahwa jam kerja dari chat Google Support ini hanya berlaku pada jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan memang pada jam 7 pagi lah gua dan teman kreator gua melakukan chat kepada tim Google Support, dan hasilnya ternyata tidak disangka-sangka jauh lebih fast respon ketimbang yang di Twitter. Yang dari situlah akhirnya gue menjelaskan semuanya, dan tim Google juga mulai melanjutkan kontak lewat email cadangan gue yang bisa dihubungi. Dan disinilah perbedaannya. Di saat kreator lain mendapatkan fast response dari Twitter, gue entah kenapa mendapatkan perlakuan cepat itu semua lewat chat Google Support yang berlanjut langsung ke email. Dan email pertama yang gue dapatkan adalah seperti ini, dimana tentu saja inilah email atau pesan yang gue harapkan sedari awal, dikarenakan tim Google akhirnya memberikan gue link khusus untuk mengisi semua keterangan tentang channel Dazzle, mulai dari channel ID, AdSense ID, kapan channel ini pertama kali dibuat, dan semua detail-detail kecil tentang channel YouTube kita yang dihack, sebagai bukti kalau kita adalah owner asli dari channel yang dihack ini, yang mana itu adalah channel Dazzle. Untuk itu beruntungnya gue memang sudah menyimpan semua informasi detail tersebut dari jauh-jauh hari, bahkan dari 2 tahun lalu, dikarenakan pada saat itu banyak kreator-kreator besar yang terkena hack, dan gue memang juga sudah mulai waspada terhadap serangan hacker yang bisa datang kapan aja. Ada satu hal di form tersebut yang awalnya tuh bikin repot banget, karena di form ini dia minta channel ID kita gitu. Channel ID itu yang kalau kalian lihat link video atau link channel ya, link channel youtube.com/wabc bla 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 underscore bla 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 gitu, yang nggak berurutan banget. Itu channel ID. Jadi di form tersebut dia minta channel ID yang kalau itu nggak diisi, formnya nggak bisa kita submit. Kalau akun kalian terhubung ke AdSense dan AdSense-nya juga nggak bisa kalian akses, dimana di gua nggak bisa karena menggunakan email yang sama, dia minta AdSense ID-nya juga. Yang gue di situ, oh no, challenge kedua gitu kan, gimana cara gue mendapatkan AdSense ID ini. Tapi ternyata gampang. Untuk AdSense ID, gue tinggal lihat history browser gue, link biasa gue buka halaman AdSense gue, di situ ada, kita tinggal lihat aja, gue geser terus, dan di situ ada ID-nya. Dan di formnya dikasih tahu ID AdSense itu awalnya tuh PUB strip, nah angka-angka belakangnya gitu. Jadi dimulai dengan PUB strip something something something. Seingat gue kayak gitu. Dan ya udah, jadi lebih gampang, gue di linknya ketemu, oh ini ada nih PUB strip, nah habis itu kode, itu gue copy, gue masukin ke formnya, kelar. Jadi setelah formulir itu dikirim pada jam 9 pagi, day 2 channel gua dihack. Pada siangnya gua akhirnya mendapatkan balasan email lagi, dimana tim YouTube akhirnya mengkonfirmasi bahwa channel Dazzle memang dihack dan disuruh melakukan recovery email dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dan di sini tim Google yang memang cukup slow respon, karena akhirnya gue baru mendapatkan email di mana tim YouTube akhirnya mengizinkan gue untuk melakukan reset password dan melakukan berbagai pemulihan keamanan dari email gue pada jam 10 pagi day 3, yang mana itu jaraknya sekitar 1 harian. Tapi itu nggak apa-apa, karena pada akhirnya akun email gue akhirnya kembali dengan selamat. Tapi masalahnya channel Dazzle masih di-remove karena pelanggaran community guidelines yang dilakukan oleh si hacker sebelumnya. Tapi itu semua sudah selesai juga ketika pada jam 3 sore day 3 YouTube gua dihack, dimana secara kesimpulan di hari yang sama YouTube akhirnya mengembalikan channel gua lagi dan menyuruhnya untuk melakukan berbagai perubahan, seperti menghapus semua bekasan dari si hacker, mulai dari nama channel, banner, dan hal-hal lainnya. Itu semua gua ubah. Dan akhirnya pada jam 5 sore day 3 channel gua dihack. Channel gua yaitu Dazzle akhirnya sudah kembali normal. Gue bisa melakukan upload seperti biasa, dan gue bisa mengembalikan video-video gue yang sebelumnya di private. Dan audiens gue akhirnya mulai menonton channel gue lagi dalam tensi algoritma yang masih wajar tentunya. Akun AdSense gue pun akhirnya juga balik lagi, dan ternyata emang tidak pernah disentuh sama sekali, dikarenakan memang hacker tidak akan pernah menyentuh akun AdSense. Akibat jika ingin mengganti nomor rekening AdSense, itu harus minta kode yang akan dikirim oleh Google lewat surat
yang mana itu bisa dikirim sekitar 2 minggu lebih ke alamat yang sudah tertulis. Jadi dalam total 3 hari, channel gua yaitu Dazzle akhirnya bisa pulih dengan normal lewat cara-cara tadi. Yang mana ini menyimpulkan kalau memang ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang kreator, memiliki relasi itu sangat penting, walau hanya sebatas teman online aja. Dikarenakan tanpa kalian ketahui, teman-teman relasi inilah yang memang bisa saja membantu kalian di masa yang akan datang. Dan juga terus berwaspadalah pada hal-hal yang berbau phishing atau scam, entah itu endorse dan email-email scam lainnya. Tapi faktanya, gua sebagai pemilik channel Dazzle juga udah nggak pernah nerima email seperti itu lagi. Sehingga serangan hacker ini memang merupakan celah sistem YouTube yang memang sangat merugikan para kreatornya. Dan akhirnya setelah korespondensi selama mungkin 3 hari, 2 hari ya, Google account gue dibalikin, gue dapat balik lagi Google account gue, keamanan gue upgrade semua. Dan gue akan punya 1 step tambahan lagi buat keamanan gue, supaya semuanya aman gitu kan. Karena ternyata 2-step verification itu masih bisa jebol. Mereka udah canggih. Gue ngeliat di komen-komen tuh pada bilang, makanya Bang Radit, adminnya jangan sembarangan buka link. Enggak, admin gue nggak punya akses privilege ke YouTube gue secara keseluruhan. Mereka cuman aksesnya editor doang, jadi udah pasti bukan dari admin gue. Terus ada yang bilang lagi, Bang Radit, gara-gara ngeklik sembarangan, gua sepengetahuan dan sepengalaman gua nggak pernah ngeklik sembarangan masukin password apapun. Gue selalu double check, kadang-kadang gue triple check karena gue tahu YouTuber pada kena incar. Jadi gue nggak tahu nih dari mana. Pokoknya macam-macam. Dan pada akhirnya kita hanya bisa berharap kalau sistem YouTube akan menjadi lebih baik atau tetap bersiaga kapan giliran channel kita yang akan segera dihack. Jadi apakah menurut kalian cara gue ini adalah cara pemulihan cukup efektif? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi gue cuma bisa berterima kasih banyak terhadap teman-teman kreator gue yang di Instagram maupun di YouTube. Jadi saran gue sendiri adalah selain harus berhati-hati pada link-link yang mencurigakan pada platform web-web aneh ataupun bajakan, kalian juga harus bersiap-siap di mana kalian harus menyiapkan banyak hal tentang detail-detail kecil dari channel kalian. Karena itu berguna banget ketika kalian dikirim form untuk memulihkan channel kalian tentunya. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.